persamaan gelombang. Jadi mirip sekali dengan persamaan gelombang yang kalau kita lihat persamaan gelombang elektromagnetik, persamaan gelombang tali itu biasanya mempunyai bentuk khusus ya, di mana salah satunya dia memang diturunkan pada waktu dan juga diturunkan pada variabel X, Y, dan Z atau variabel ruang. Nah, masalahnya yang menarik ini, menurut persamaan Schrödinger ini ada suatu variabel yang sangat menentukan letak lokasi partikel yang disebut psi. RT, R itu adalah lokasi ya, X, Y, Z kalau gampangnya kita ya. Ini adalah lokasi, T itu adalah waktu. Ya, di mana psi itu kalau dikuadratkan gampangnya atau dikalikan kompleks konjugatnya, ini adalah probability density function, adalah fungsi kerapatan probabilitas. Nah, ini benar-benar merupakan suatu gagasan yang revolusioner yang menjadikan mekanika kuantum ini dari satu sisi boleh dibilang jauh lebih revolusioner ketimbang mekanika relativistik Einstein. Pada mekanika relativistik Einstein yang menjadi relatif itu adalah ruang waktu. Ruang waktu tergantung pengamat. Ya, jadi sebetulnya ontologi objektivisme atau bahwa suatu objek itu betul-betul real, ini sudah mulai bergeser ya kalau dari sisi filosofis. Sesuatu itu ternyata tergantung pengamat. Nah, jadi tidak ada objek yang murni objektif, tapi objek itu tergantung subjek yang mengamati. Ini kalau bahasa filsafatnya begitu. Makanya disebut relativity. Karena ini dekat dengan relativisme lah ya, relate to. Jadi suatu realitas itu tergantung pada tidak hanya yang objek yang diamati itu, tapi pada subjek yang mengamati. Itu adalah loncatan yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya ya para saintis itu hanya mengenal satu realitas, ontologinya adalah satu realitas yang betul-betul objektif. Pengamatnya siapapun sama. Nah, apa yang dihasilkan mekanika kuantum ini lebih dahsyat lagi. Heisenberg uncertainty principle ini bisa dipahami ada batas realitas yang nggak pernah bisa diterobos oleh para fisikawan dan saintis. Mau sedalam apapun nggak bisa. Jadi kalau tadinya itu kita mau mengukur sesuatu tergantung kita pertajam terus alat ukurnya, kita tambah akurasinya, ternyata Heisenberg uncertainty principle ini mengatakan nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa kalau kamu mengukur satu segi itu sangat teliti, maka harus mengorbankan segi lain. Ya. Nah, karena paradigma dasar dari empirisme itu experience atau hasil eksperimen atau hasil pengukuran itu menjadi metode, ya, menjadi metode untuk mengetahui sains itu hipotesa itu benar atau tidak. Nah, ini menjadi masalah besar ya. Loh, kalau kenyataannya itu sendiri ada batas, kita tuh sebetulnya semua data yang kita peroleh itu nggak pernah bisa
100% akurat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau melihat ini langsung menghantam jantung empirisme ya. Tanpa sisa sebetulnya kalau kita berpikirnya black and white, hitam putih. Karena yang namanya kebenaran empiris dengan demikian tidak pernah bisa tercapai karena tidak pernah bisa akurat. Padahal menurut teori kebenaran korespondensi atau teori kebenaran empiris itu sesuatu. Jadi misalnya sendok ini disebut sendok ya. Oh ini sendok. Apakah benar ini sendok? Ya, karena ini sendok. Jadi dikorespondensikan persis dengan kenyataan. Nah, tapi dengan adanya bahwa variabel-variabel besaran-besaran fisik itu tidak pernah bisa. Ya, ini misalnya dalam kasus momentum dan posisi ini dia tidak pernah bisa diukur dengan seteliti mungkin, artinya tidak ada jalan bagi manusia ya secara filosofis nih untuk ya mencapai kebenaran empirik itu sendiri. Apalagi selanjutnya Schrödinger ini memberikan sebuah challenge yang lebih dahsyat lagi. Ya, karena hukum dasar semesta yang paling dasar yang bisa menjelaskan berbagai macam fenomena-fenomena scientific di level atomik itu ternyata bersifat probabilistik. Ya, jadi kalau disebut sebuah elektron merambat, kalau tadinya kita bayangkan elektron itu adalah sebuah bola kecil merambat ya. Walaupun ini banyak dibahas orang ya. Tidak ada satu bukti apapun yang pernah mengatakan bahwa elektron itu bentuknya bola itu. Kenapa nggak kotak, kenapa nggak persegi, apakah dia punya bentuk atau tidak. Nah, pernyataan Schrödinger ini makin dahsyat ya. Makin dahsyat menegaskan bahwa gejala elektron itu gejala gelombang. Persamaannya disebut persamaan gelombang. Nah, terus gelombang apa? Kalau gelombang elektromagnetik bisa dijawab, itu gelombang medan listrik dan medan magnet. Apakah ini gelombang medan listrik dan medan magnet? Tidak. Besaran gelombangnya yang besi ini satuannya apa? Kata Schrödinger ini nggak bersatuan, itu probabilitas. Ya, psi kali psi conjugate itu probability density function. Kalau kita belajar teori probabilitas itu yang sering kita sebut fx itu ya. Wah, ini dahsyat banget. Jadi rambatan elektron, rambatan proton, rambatan boson, fermion, dan berbagai partikel subatomik yang diramalkan oleh Schrödinger itu adalah rambatan gelombang probabilitas. Ya, Schrödinger tidak hanya berhenti dengan jadi ini memang teori kuantum ini teori yang super aneh ya, yang kenapa saya agak lama menjelaskannya karena ini menarik ya, bagaimana fisika itu mencoba mencari realitas ya, mencoba mencari realitas tertinggi, mencoba mencari apa sih sebetulnya semesta itu, hukum-hukum semesta itu apa. Mekanika kuantum ini merupakan sebuah titik yang demikian dahsyat yang membuat seluruh fisikawan terhenyak. Bahkan sampai 100 tahun sampai saat ini pun ini masih menjadi sebuah